Konflik dan kasus penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau yang lebih dikenal dengan OPM hingga kini selalu beraksi tanpa henti di tanah Papua. Sejak Presiden Jokowi memerintahkan TNI dan Polri memburu kelompok teroris KKB, hingga kini belum ada tanda para teroris Papua ditangkap. Malah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TNPB yang merupakan sayap militer Organisasi Papua atau OPM menyatakan tidak gentar dengan ancaman itu. Bahkan dalam pernyataannya, laki-laki yang didampingi temannya sambil membawa senapan itu mengatakan siap untuk melayani pasukan TNI Polri yang dikirimkan ke Papua. Lantas, mengapa kelompok teroris semacam ini sampai sekarang selalu ada dan seakan sulit untuk diberantas? Nah, berikut ini ulasannya. Penguasaan medan perang. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengklaim memiliki pasukan tempur yang mampu merepotkan TNI dan Polri. Kelompok separatis OPM menggunakan medan-medan yang berat seperti hutan belantara dan pegunungan sebagai markas dan basis operasi. Hal ini tidak heran jika dilihat berdasarkan video dan gambar yang beredar di mana keberadaan dan kondisi mereka berada. Terlihat hutan dan gunung tinggi yang merupakan alam mereka dan tempat tinggal mereka sejak kecil. Dengan melihat kondisi alam dan cuaca yang ada di Papua, sangat sulit untuk memberantas OPM. Hal serupa juga dibeberkan pengamat teroris dari Community of Ideological Islamic Analysis, Haris Abu Ulia. Dia mengatakan penumpasan kelompok teror KKB tidak semudah membalikkan tangan. Kekuatan yang dimiliki teroris OPM atau KKB Papua itu menjadi medan perang yang sulit untuk ditembus. OPM lebih menguasai pegunungan atau tempat persembunyian yang ada di Papua. Selain itu, teroris OPM sudah menahun sehingga hal itu menjadi tantangan besar bagi tim gabungan TNI dan Polri untuk melawan KKB. Membaurnya anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dengan penduduk lokal. Selain penguasaan medan tempur, membaurnya anggota KKB dengan penduduk lokal menjadi faktor sulitnya kelompok teror itu untuk diberantas. Ditambah dengan kontur wajah mereka yang sekilas mirip antara satu dengan yang lainnya dapat dengan mudah menyamar sebagai penduduk lokal. Selain itu, penduduk lokal tidak mau berterus terang terkait KKB dan masih adanya oknum tokoh masyarakat adat yang memberikan perlindungan ketika mereka tengah dikejar oleh aparat gabungan. Oleh karena itu, jika tidak hati-hati, aksesnya teroris OPM bisa mengobarkan perlawanan melawan aparat dengan dukungan luas masyarakat. Di sisi lain, adanya trauma konflik yang dialami oleh anak-anak asli Papua. Trauma konflik muncul karena adanya keluarga yang pernah menjadi korban penembakan atau penganiayaan karena tidak ditangani, dan muncullah rasa benci dan juga dendam. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pihak OPM dengan menanamkan doktrin-doktrin kebencian dalam melakukan rekrutmen anggota. Suplai senjata. Satu hal yang menjadi persoalan lain adalah dukungan dari belakang untuk KKB OPM yang membuat mereka terus bertahan hingga sekarang, seperti suplai amunisi dan juga senjata. Pemerintah telah mengerahkan pasukan untuk memburu dan menangkap separatis. Berbagai upaya lain juga dilakukan, salah satunya dengan menyelidiki pemasok senjata api. Menurut keterangan pihak TNI, senjata diperoleh dari hasil perampasan penyerangan terhadap anggota gabungan TNI Polri. Selain itu, keterlibatan warga sipil dan sejumlah oknum aparat penegak hukum terlibat dalam bisnis jual beli suplai amunisi dan senjata selundupan di Papua. Pelaku pemasok senjata api kepada KKB tersebut diketahui merupakan oknum dari anggota TNI dan juga oknum anggota kepolisian. Keuntungan pribadi dan ekonomi menjadi alasan terjadinya bisnis jual beli ilegal. Selain keterlibatan warga sipil dan oknum-oknum tertentu, penyuplaian senjata juga berasal dari negara lain dengan membeli di wilayah Papua Nugini melalui jalur darat dan di wilayah Filipina melalui jalur laut, yang sebagian besar merupakan senjata racikan atau buatan tangan. Akan tetapi, beberapa pengamat menilai kekuatan anggota separatis KKB tidak lepas dari kekuatan eksternal, yakni adanya kepentingan asing yang terkait pengelolaan sumber daya alam Papua.
Nah itu tadi alasan yang menjadikan teroris KKB OPM bertahan hingga sekarang. Tuliskan ya komentar kalian di kolom bawah sana. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini agar kami dapat terus mengembangkan channel ini dan memberikan info-info menarik lainnya untuk kita semua. Thank you for watching.